Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel kami Jalan-Jalan ID. 3 hari kemarin kami sudah jalan-jalan mengunjungi beragam tempat di Singapura. Hari ini kita akan pindah ke destinasi berikutnya. Kemana? Ikutin ya. Destinasi kita berikutnya adalah kota bersejarah Melaka di Malaysia. Untuk pertama kalinya kami ke Malaka menggunakan moda transportasi bus dari Singapura ini. Sedang di Queens Street Station. Menunggu kedatangan bus. Nah, ini bisnya sudah tiba menggunakan bis 707 dari Terminal Queens Singapura menuju kota Malaka. Estimasi waktu tempuh sekitar 4 jam perjalanan. Kita jalan kaki, jauh banget. Ada 2 jalur resmi untuk menyeberang dari Johor Bahru, Malaysia ke Singapura maupun sebaliknya. Yang pertama, kamu bisa menyeberang dari Woodlands Checkpoint, dan kedua, Tuas Second Link. Keduanya memiliki karakteristik berbeda tergantung lokasi keberangkatan, tujuan akhir, serta moda transportasi yang kamu gunakan. Woodlands merupakan jalur paling populer dan sibuk karena menjadi akses utama bagi ribuan pekerja lintas negara setiap harinya. Jalur ini juga paling mudah dijangkau dari hotel ataupun terminal utama di Johor Bahru. Sementara itu, Tuas Second Link terletak di arah barat Johor Bahru, melewati daerah Gelang Patah dan terhubung langsung dengan Tuas Checkpoint di sisi Singapura. Tuas Second Link dibangun untuk mengurangi kemacetan di Woodlands dan biasanya digunakan oleh kendaraan pribadi ataupun bis ekspres seperti yang akan kita lewatkan saat ini. Malaysia Singapura Second Link adalah jembatan sepanjang 1,9 km yang menghubungkan Tuas di Singapura dengan Tanjung Kupang di Johor, Malaysia. Setelah melewati imigrasi kedua negara, Tuas Checkpoint di Singapura dan Sultan Abu Bakar di sisi Malaysia, suasana langsung berubah drastis. Suasana pemandangannya di kanan kirinya ini terbentang perkebunan kelapa sawit yang seolah tidak ada habisnya. Mendekati gerbang tol Ayer Keroh, suasana mulai berubah dari jalan tol yang sepi menjadi jalanan kota yang lebih berwarna. Selamat datang di kota Malaka. Papan petunjuk jalan bertuliskan bandar bersejarah mulai bermunculan.
Alhamdulillah akhirnya sampai. Kita sudah memasuki pusat kota Melaka. Suasananya langsung berbeda, kental dengan nuansa sejarah, dengan ditandai dengan bangunan merah ini atau kita sebut sebagai Red District. Kita sudah memasuki area inti dari perjalanan di kota sejarah Malaka. Under stars we ride tonight. City lights so bright, alright. Windows down, we feel the breeze. Heartbeats fast, we're free with ease. Radio plays our favorite song. We sing loud, we sing along. No maps, just the open road. Together sharing stories told. Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile just you and me. Chasing dreams beneath the tree. Street signs blurring on our rear view. In the sky, the darkest blue. Laughing loud without a care. You and me, the perfect pair. Headlights shining just for us. World belongs to us, no fuss. Moonlit skies, we're hand in hand. Wanderlust, we understand. Terus kan? Minta sama yang Midnight drive, we come alive. Cruising roads, we feel the vibe. Every mile just you and me. Jam setengah 10 nih baru keluar dari jajanan. Pada tutup. Malaka agak sepi atau apartemen kita yang terlalu ini ya terpencil. yang bekerja ayah. Nasi goreng kampung, nasi goreng ayam, kue tiaw ayam. Selamat makan. Selamat pagi dari Kota Malaka. Ini situasi di jendela apartemen kami. Di sini sedang hujan gitu. Nah, gitu. Kotanya seperti ini, kayak perumahan ya. Ini kota di Syahbandar ya, pesisirnya. Di ujung sana itu ada pantai, namanya Pantai Kelebang. Kita mau berenang nih di lantai 7. Anginnya kencang banget ini. Di ujung sana ada laut kan kelihatan. Angin dari laut.
asam pedas tetel, ini asam pedas ikan pari, nasinya set dengan ikan asin dan sambal. Selamat makan. Nasi goreng ayam, asam pedas telur ikan. Kuliner asam pedas Malaka adalah hidangan Melayu ikonik berbahan dasar ikan yang dimasak dalam kuah kental berwarna merah menyala, bercita rasa pedas tajam dan asam segar. Namanya asam pedas. Asam pedas ya rasanya pedas asam. Enak. Jalan kaki sebentar, kita langsung disambut replika kapal raksasa Portugis, Museum Samudra. Harga tiket masuknya sekitar Rp10 untuk pengunjung dewasa, wisatawan asing dan anak-anak sekitar Rp6. Oh iya, tiket itu dapat digunakan untuk masuk ke dalam kapal Flor de la Mar ini dan Museum Samudra 2, bangunan putih yang berada di sebelahnya. Sekilas kapal ini terlihat kecil dari luar, tapi begitu masuk ternyata sangat luas. Ukuran panjang kapalnya mencapai 36 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 34 meter. Sebelah situ. Alas kaki harus dilepas dan disimpan di tempat yang sudah disediakan, barulah kita bisa masuk ke dalam kapal. Flor de la Mar, yang berarti bunga laut, adalah kapal karak Portugis seberat 400 ton yang dibangun tahun 1502. Kapal eksplorasi dan logistik Portugis ini dikenal karena mengangkut emas dan batu berharga yang dipersembahkan untuk Raja Portugis. Namun nahas, selepas angkat jangkar dari Selat Malaka dan memasuki perairan Indonesia, kapal itu karam pada November 1511. Di bawah komando Alfonso de Albuquerque. Konon, kapal ini membawa harta karun luar biasa dari penaklukan Malaka, menjadikannya salah satu bangkai kapal harta karun paling dicari dan misterius di dunia hingga saat ini. Pelayaran dan semakin dekat kita punya saiz kapal makin kecil. Museum ini memperlihatkan tentang sejarah perdagangan Melaka dan perkembangan perdagangan dari zaman Kesultanan Melayu sampai zaman kolonial. Suasana di dalam kapal terasa sangat nyaman, bersih, rapi, dan teratur, ditambah pendingin udara dari tiap sudutnya. Interior museumnya benar-benar membuat kagum, yang menampilkan sejumlah artefak dari era yang berbeda. Ada juga patung-patung dari para pedagang dan navigator ditampilkan juga di sini. Beberapa kapal kuno kecil juga dipajang agar para pengunjung dapat mengetahui sejarah Malaka secara umum. Ini adalah situasi di bawah dek, paling bawah. Kira-kira berisi peluru-peluru, kemudian ada peti membawa hasil jarahan, dan ada penjara bagi para tawanan. Kita kembali ke atas. Ada di penjara siapa ini? Replika suasana di dalam kapal. Ada penjaranya untuk para tawanan. Ini adalah replika peti-peti besi untuk mengangkut jarahan dari Malaka.
Saat pertama kali datang, kita akan dibuat takjub dengan desain kapalnya yang keren dan detail mirip seperti kapal-kapal layar yang digunakan para pelaut zaman dahulu. Kita akan memasuki area seberang. Kira-kira kita berada di sekitar sini, Malaka saat ini. Kota Malaka atau dikenal juga dengan Malaka Bandaraya bersejarah adalah ibu kota negara bagian Malaka di Malaysia. Kota ini dahulu merupakan ibu kota Kesultanan Malaka dan pusat peradaban Melayu pada abad ke-15 dan 16. Bangsa Portugis menaklukkan Melaka pada tahun 1511. Di antara tahun 1641 hingga tahun 1795, Melaka dikuasai oleh Belanda. Kemudian Melaka dikuasai oleh Britania Raya pada tahun 1880 sampai kemerdekaan Malaysia tahun 1957. Britania Raya menyerahkan Bencolen atau Bengkulu kepada Belanda dan sebagai gantinya mereka mendapatkan Melaka. Raja Haji. Marco Polo pemberani dan tangguh nih. Pada tahun 2008, Melaka dan Georgetown dinobatkan oleh UNESCO sebagai kota warisan dunia World Heritage. Jangan lewatkan kuliner satu ini saat berkunjung ke Melaka. Ya, cendol Malaka. Apa yang berbeda cendol di sini dari tempat lainnya? Rahasianya ada di gula merah Malaka. Ini bukan sembarang gula merah. Teksturnya lebih kental, warnanya lebih pekat, dan aromanya, wow, ada wangi karamel. Makan cendol di Sungai Malaka. Cendolnya ini ada cendol, kemudian kacang merah dan jagung, ditambah gula khas Malaka, gula merah khas Malaka. Tetap harganya RM9. Berjalan di trotoar Jonker Street atau menyusuri Sungai Malaka, kita seperti menapaki garis waktu dari era Kesultanan Malaka yang megah, jejak kolonial Portugis, Belanda hingga Inggris, sampai ke hiruk pikuk kota wisata yang kini jadi magnet dunia. Jonker Street merupakan salah satu kawasan paling ramai di Malaka. Area ini dikenal sebagai kawasan kuliner.
Masjid Kampung Keling adalah sebuah masjid bersejarah yang berada di kawasan Kampung Keling, Kota Melaka, Malaysia. Masjid ini dibangun oleh pedagang Muslim India pada tahun 1748. Awalnya masjid ini dibangun dari material kayu. Kemudian pada tahun 1872, masjid ini direnovasi menggunakan batu bata. Masjid ini merupakan salah satu masjid tradisional di Malaka yang masih mempertahankan desain aslinya. Desain arsitektur masjid ini merupakan persilangan antara arsitektur Sumatera, Tionghoa, Hindu, dan Melayu setempat. Atapnya berbentuk tumpang tiga, khas arsitektur Nusantara. Tapi lihat menaranya, bentuknya lebih mirip pagoda Tiongkok daripada menara masjid pada umumnya. Atap tengah didukung oleh 4 kolom utama, sementara 4 kolom lainnya mengangkat 2 lapisan terbawah. Di dalam masjid kita dapat menemukan lampu gantung bergaya Victoria yang menambah kesan mewah dan elegan dalam ruang ibadah. Kawasan Red Square Malaka merupakan landmark Malaka yang terdiri dari bangunan-bangunan peninggalan zaman kolonial dengan warna khas yaitu merah. Bangunan lawas ini merupakan salah satu tujuan utama saat turis berkunjung ke kota pelabuhan ini. Dari namanya kamu sudah bisa menebak bahwa kawasan ini terdapat berbagai bangunan yang berwarna merah. Mulai dari Christchurch, Melaka yang berdiri kokoh sejak 1753. Lalu ada Museum Etnografi atau Stadhuis yang dulunya dipakai sebagai gedung dewan atau balai kota pemerintahan Belanda. Berikutnya ada menara jam bernama Tan Beng Sui yang diambil dari nama pedagang kaya asal Cina yang tinggal di Melaka. Selain itu, di sekitar area Red Square ada beberapa becak yang dihias dengan cantik bagi wisatawan yang ingin berkeliling Melaka. Di kaki Bukit Saint Paul berdiri sebuah gerbang batu yang retak dan berlumut, namun tetap memancarkan wibawa yang luar biasa. Inilah Porta de Santiago, satu-satunya bagian yang tersisa dari benteng legendaris Portugis, A Famosa. Nama A Famosa sendiri berarti yang terkenal, dan memang benar benteng ini pernah menjadi struktur pertahanan terkuat di seluruh Asia Tenggara pada masanya. Dibangun oleh Portugis pada abad ke-16.
Bangunan ini memiliki tembok tebal dan menara pengawas setinggi 40 meter. Afamosa bukan lagi simbol perang, tapi simbol ketangguhan Melaka yang tetap berdiri tegak melewati berbagai zaman. Perjalanan sebagai penutup hari ini membawa kami ke ujung Pulau Melaka. Di sini berdiri sebuah bangunan yang sering dijuluki The Floating Mosque. Saat air pasang, masjid ini benar-benar terlihat seperti kapal yang sedang berlabuh di permukaan Selat Malaka. Ya, inilah Masjid Selat Malaka, atau lebih dikenal dengan Masjid Terapung Melaka. Masjid ini dibangun pada tahun 2006 menggunakan perpaduan keahlian Timur Tengah dan Melayu dan terlihat mengapung ketika permukaan air sedang tinggi. Coba lihat kubahnya yang berwarna emas, berkilau terkena cahaya matahari, dan menaranya. Uniknya, bentuknya sengaja dibuat menyerupai mercusuar, sebuah simbol petunjuk bagi para pelaut yang melintasi selat teramai di dunia ini. Menara setinggi 30 meter di area masjid memiliki dua fungsi utama, mengumandangkan azan dan sekaligus sebagai mercusuar untuk kapal-kapal di sekitar selat. Masjid ini mengusung gaya arsitektur khas Melayu dengan sentuhan nuansa Timur Tengah. Kubah emas kemasan dipadukan dengan warna biru dan dinding putih menjadikan bangunannya begitu elegan. Pintu masuknya dihiasi kaca setengah lingkaran berwarna-warni yang mempercantik tampilan keseluruhan masjid. Resmi dibuka pada tahun 2006, Masjid Selat Malaka ini berdiri megah di lahan seluas 1,8 hektar dan mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Di sini waktu sholat maghrib pukul 19.30 dan isya 20.30 waktu setempat ya. Masjid Selat Malaka ini bukan cuma tempat ibadah, tapi simbol keindahan yang menyatukan alam dan spiritualitas. Perut perlu diisi, kami sempatkan cari kedai tidak jauh dari Masjid Selat Malaka. Terdapat warung ikan bakar. Mungkin saja inilah satu-satunya yang buka saat itu. Bakar, tumis cah kangkung sawi, ikan mentega. Apa ini? Selepas makan malam yang nikmat, hidangan laut di tepi Selat Malaka ini, kami bergegas pulang ke penginapan, beristirahat dan persiapan karena esok kami akan berpindah ke Kuala Lumpur.